Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, NPM 260-266. Saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Video ini adalah untuk memenuhi tugas rekayasa lingkungan yang mana diampu oleh Bapak Insinyur Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Dan di video ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu rekayasa lingkungan. Apa itu rekayasa lingkungan? Rekayasa lingkungan adalah upaya untuk merekayasa hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan dengan tujuan untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara merencanakan dan membangun konstruksi yang dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan alam, seperti membangun saluran air limbah dan IPAL pada suatu proyek. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, yaitu kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang bersinggungan dengan makhluk hidup lainnya. Permasalahannya, bagaimana cara manusia menempatkan diri dalam lingkungan dan bagaimana menjalankan kegiatan agar berkeseimbangan dan menjaga kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak lingkungan, segala bentuk hasil baik itu positif maupun negatif yang ditimbulkan sebagai hasil interaksi antara manusia dan lingkungan. Sebagai contoh, pendirian pabrik dapat menyebabkan dampak negatif, seperti polusi udara melalui corong asap yang tidak memiliki filtrasi, polusi air dan tanah akibat pembuangan limbah pabrik yang tidak benar. Kenapa sih belajar rekayasa lingkungan? Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum. Ada beberapa macam interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan, yaitu interaksi timbal balik antara manusia dengan alam, interaksi timbal balik antara manusia dengan air, dan interaksi timbal balik antara manusia dengan tanah. Rekayasa lingkungan atmosfer atau udara. Rekayasa lingkungan terhadap pengendalian atmosfer yaitu merupakan sebuah upaya serta dorongan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap dapat menjaga kesehatan lingkungan terhadap pencemaran atmosfer. Hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengendalian faktor penyakit dan pengelolaan pencemaran udara. Rekayasa lingkungan hidrosfer atau air. Pengertian rekayasa lingkungan terhadap pengendalian hidrosfer merupakan sebuah upaya pemanfaatan serta pengelolaan air untuk menjaga pencemaran air agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan itu sendiri. Untuk rekayasa lingkungan dalam pengendalian air, maka diperlukan dan diupayakan hal-hal berikut. 1. Penyediaan sumber air bersih, pengendalian faktor penyakit, sistem pengendalian air limbah, sistem sanitasi plumbing dan drainase air hujan, dan juga air pembuangan. Rekayasa lingkungan litosfer atau tanah. Pengertian rekayasa lingkungan terhadap pengendalian litosfer merupakan sebuah upaya dalam menjaga dan melindungi kelestarian tanah untuk sumber kehidupan yang baik dalam menciptakan berbagai sumber makanan yang sehat agar terhindar dari penyakit menular akibat pencemaran lingkungan. Selain itu, pengendalian litosfer merupakan sebuah upaya di dalam mengontrol pembuangan sampah sehingga tidak mencemari lingkungan yang dapat menyebarluaskan berbagai sumber penyakit. Hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran tanah, sistem sanitasi yang kurang baik, limbah industri yang dibuang langsung ke tanah, dan tidak adanya sistem pembuangan sampah yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekayasa lingkungan adalah integrasi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki lingkungan alam seperti udara, air, dan sumber daya lahan
untuk menyediakan air sehat, udara, dan tanah untuk tempat tinggal manusia dan untuk organisme lainnya. Lebih jauh lagi, itu berkaitan dengan mencari solusi yang masuk akal dalam bidang kesehatan masyarakat, seperti penyakit yang ditimbulkan oleh arthropoda, hukum pelaksanaan yang mempromosikan sanitasi yang memadai di perkotaan, pedesaan, dan rekreasi. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.